Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi, kita sharing lagi. Pada kali ini kita akan sharing ya teman-teman ya, penggunaan Microsoft Word ini dari nol banget ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke aplikasinya, ketik aja di sini teman-teman ya. Di pencarian ini Word ya. Enter, maka kita akan dibukakan di sini aplikasi dari Microsoft Word. Kita pilih di sini blank dokumen ya, atau dokumen kosong ya teman-teman ya. Kita bisa tentukan di sini ya welcome to Word ya, single space, tapi dalam hal ini kita pilih blank dokumen saja. Oke, ini dia tampilan dari jendela dari aplikasi Microsoft Word kita. Di sini ada menu-menu ya teman-teman ya, ada namanya tab menu. Kemudian di dalam tab menu ini ada namanya ribbon ya teman-teman ya, atau dia kumpulan di sini ya icon-icon ya untuk melakukan perintah ya dari menu tab ini. Oke, kita akan bahas di sini dulu menu file ya teman-teman ya. Menu file di sini home ini artinya kembali ke rumah ya teman-teman ya, ketampilan awal dari Microsoft Word kita. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita bisa klik new untuk membuka lembar dokumen baru ya teman-teman ya. Bisa kita pilih di sini teman-teman ya. Kita bisa nentukan di sini ya template-nya ya teman-teman ya, atau kita bisa pilih blank dokumen ya. Nah, seperti ini ya. Maka kita akan ditampilkan dokumen baru ya teman-teman ya. Ini kan dokumen 2. Kalau yang tadi kita di dokumen 1, karena kita pilih file new tadi ya, maka kita akan dibuatkan di sini dokumen 2 ya teman-teman ya. Itu dia. Selanjutnya ada juga untuk file open ya teman-teman ya. Ini untuk membuka file yang sudah kita buat sebelumnya. Misalkan ya, kita ini ya, kita bisa pilih di sini. Ini namanya dokumen yang sudah pernah kita buka ya teman-teman ya, tersimpan di sini minggu lalu, atau kita bisa browse di sini ya, dari folder atau drive dari komputer kita bisa kita cari ya. Misalkan kita letak di mana ya, misalkan ini ya, ini seperti ini ya. Oke, ini lagi membuka dokumen kita. Oke, tunggu saja, ini dia teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, ini oke, ini contohnya. Sesudah kita bisa buka ya, kita bisa juga ya melakukan proses yang namanya di sini simpan ya teman-teman ya. Misalkan simpan di sini ya. Simpan di sini artinya menyimpan ya perubahan yang terakhir kali kita lakukan pada lembar dokumen kita teman-teman. Misalkan saya tutup ya teman-teman ya. Kita ke dokumen 1 tadi ini. Kita misalkan kita ketikkan di sini misalkan saya lagi belajar Microsoft Word. Oke, enter. Ini kan bisa kita simpan teman-teman. File, save ya. Jadi pada pertama kali save sama save as ini fungsinya sama aja teman-teman ya, nggak ada bedanya ya. Tetapi nanti kalau misalkan kita sudah bikin dokumen yang lebih banyak, maka save sama save as ini beda teman-teman ya. Jadi kalau save as ini untuk membuat dokumen dengan nama yang lain teman-teman dari dokumen yang sudah ada. Kita misalkan kita save ya. Oke, atau pilih save as untuk pertama kali nggak masalah teman-teman ya, sama aja. Kita klik di sini browse untuk menentukan kita menyimpan di mana teman-teman. Misalkan di D, misalkan di sini kita bikin di D latihan 1 misalkan, atau kita bisa bikin foldernya di sini ya teman-teman ya. Misalkan ini Microsoft Word misalkan, enter. Kita simpan di dalam folder ini ya. Ini nama filenya, save. Oke ya, maka kita akan disimpankan di sini latihan 1 ya teman-teman ya. Ini dia di sini. Nah, ini di mana tadi? Di Microsoft Word ya kan? Nah, ini dia file kita yang ini. Nah, ini ya. Kemudian sesudah fungsi save as ini ya, kita kan sudah bikin latihan 1 di sini ya. Ini saya tunjukin kalau pertama kali save sama save as ini sama aja fungsinya. Tapi kalau misalkan kita sudah buat di sini latihan 1, kan isinya seperti ini. Kita pilih sini file, save as misalkan. File, save as. Kita bisa copy ya. Misalkan di sini kita bikin latihan 2. Ini kan latihan 1 tadi ya. Latihan 2 kita save ya. Oke, maka kita akan dibuat sini latihan 2 teman-teman. Sementara yang latihan 1 tadi itu masih ada teman-teman ya. Masih ada, itu dia perbedaan antara save sama save as ya. Seperti itu ya. Kemudian ini print untuk ngeprint ya teman-teman ya. Ngeprint dokumen kita kalau misalkan kita sudah selesai mengetik ya, atau mengolah data kita ya. Misalkan kita mau cetak dokumen kita ya ke kertas ya. Kita bisa tentukan di sini ya. Bisa juga nge-share ya, nge-share kemana, ke email ya, export ya. Kita bisa mengekspor, mengubah tipe datanya ya, change file tipe. Kita bisa tentukan di sini tipe datanya ke dokumen mana. Nah, misalkan dokumen Microsoft Word yang lebih rendah ya, 97/2003 ya, supaya nanti dokumen kita itu bisa dibuka di Microsoft yang versi 97 sampai 2003 teman-teman. Seperti itu ya. Atau kita bisa menyimpan juga dengan PDF ya teman-teman ya. Bisa buat PDF di sini. Nah, ini. Jadi PDF dia. Misalkan latihan 2 PDF ya, kita publish ya. Oke, kita lihat.
Kita tunggu prosesnya. Kita lihat di folder kita, di sini sudah dibuatkan file PDF ya teman-teman ya, dari dokumen latihan 2 Microsoft Word kita ya. Jadi kita bisa langsung membuat file PDF-nya ya dari Microsoft Word ini. Jadi nggak perlu aplikasi yang lain ya. Jadi di Microsoft Word ini sudah ada konverter untuk mengkonversi Microsoft Word ke file PDF ya teman-teman ya. Itu dia. Selanjutnya kita akan bahas di sini ya. Di sini file kan udah ya. Ini kalau misalkan close ya, untuk menutup lembar kerja kita ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini ya, maka tertutup ya. Oke, kita buka lagi latihan 2. Kita double klik aja di sini ya. Oke. Kita tunggu di sini prosesnya teman-teman. Ini dia tadi yang sudah kita ketikkan ya. Coba kita beralih ke tab menu home di sini teman-teman ya. Ini home ya. Home ini yang paling banyak digunakan teman-teman ya. Misalkan di sini saya lagi belajar Microsoft Word, ketikkan ya seperti ini. Kita bisa nentukan di sini, misalkan saya mau di sini jenis fontnya ini dari Calibri, ini saya mau current new. Nah, bisa kita tentukan teman-teman. Misal gini, kita blok ya. Harus kita blok dulu ya. Ini misalkan ini ada garam ini ya. Nah, seperti itu ya. Misalkan ini yang ini kita blok. Ini kita bisa perbesar teman-teman. Nah, misalkan 20 gitu ya. Kalau misalkan Microsoft Word yang ini misalkan kita bisa tentukan misalkan 14 ya. Atau kalau misalkan di sini nggak ada, misalkan di sini kita mau 23, di sini kan nggak ada 23 ya. Kita bisa langsung ketikkan aja di sini teman-teman. Ini ya, ketikkan di sini ya, 23, enter, buka, selesai ya. Gampang banget ya kan. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan di sini ya, style ya. Kita bisa buat misalkan ini Microsoft ini mau kita tebalin ya, bold ya, seperti itu ya. Kita bisa bikin tebal. Kemudian Word ini mau kita bisa bikin miring ya teman-teman ya. Nah, dia miring dia. Kemudian belajar ini bisa kita bikin misalkan underline ya, garis bawah seperti itu ya. Jadi kalau untuk menonaktifkannya, kita ya tinggal blok aja, kita unaktifkan di sini teman-teman ya. Atau kita mau misalkan kita mau membuat stylenya banyak ya. Misalkan saya lagi belajar di sini ya, kita bisa bikin bold, italic, underline ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, gampang banget ya. Baru kemudian kita bisa buat di sini ya, ini kan italic ya, kita bisa nonaktifkan ya, karena dia berpengaruh pada kata selanjutnya, karena gayanya itu kan italic, maka begitu enter dia italic ya, menyesuaikan dengan style atau format dari kata sebelumnya. Oke, di sini misalkan kita bikin ya, selamat Anda lulus misalkan ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa pilih di sini, misalkan di sini ya, ini misalkan tidak lulus, strip seperti itu. Kita bisa blok di sini. Kita bisa gunakan di sini ya, namanya strike stroke ya teman-teman ya, untuk melakukan coretan di tengah-tengah dari kata ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi tinggal blok aja, klik untuk menghilangkannya, klik untuk dia menerapkannya teman-teman ya. Kemudian bisa juga di sini ada fasilitas di sini ya, subscript ya teman-teman ya. Misalkan ini untuk misalkan rumus kimia, misalkan H2O ya, misalkan ya H2O ya kan. Misalkan kan duanya itu di bawah ya teman-teman ya. Kita bisa klik di sini. Nah, misalkan ditambah misalkan contoh aja teman-teman ya. Misalkan CO2 ya, CO2 gitu ya. Ini mau kita taruh ke atas. Kita bisa menggunakan superscript di sini teman-teman ya, untuk dia menaikkannya ke atas. Nah, untuk menormalkannya ya tinggal blok aja teman-teman, kita klik aja ya. Seperti itu teman-teman ya, gampang banget ya teman-teman ya. Oke, itu dia untuk di sini ya teman-teman ya. Sekarang kita coba akan yang di sebelahnya ini. Kalau yang sebelahnya ini apa teman-teman ya? Ini namanya untuk menambah ukuran dari font kita. Misalkan dia Anda gitu ya, kita bisa perbesar di sini teman-teman. Nah, klik besar ya. Kalau memperkecil ya di sampingnya ini decrease font size ya. Nah, makin kecil. Oke, kalau misalkan yang ini kita bisa membuat dia sentences case ya teman-teman ya. Jadi misalkan seperti ini teman-teman ya. Kita blok di sini, kita klik di sini sentences case ya. Jadi huruf-huruf yang di awalnya ini akan menjadi huruf besar ya teman-teman ya. Misalkan ini paragraf ya. Jadi huruf awalnya ini aja yang akan dibikin huruf besar. Misalkan contohnya ini huruf kecil ya. Kita blok nih paragraf kita ya. Kita klik di sini misalkan sentences case. Perhatikan, maka yang huruf kecil tadi akan berubah menjadi huruf besar ya teman-teman ya. Awal hurufnya aja teman-teman ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan yang ini lowercase ini berarti membuat hurufnya kecil semua teman-teman ya. Misalkan nih kita ketik misalkan ini huruf besar ya. Misalkan Anda gitu ya. Nah, seperti itu.
kita blok ini semua, maka ini ketika kita menerapkan di sini lowercase, maka dia jadi huruf kecil semua ya teman-teman ya. Atau bisa kita terapkan juga di sini uppercase, ini membuat huruf menjadi besar semua teman-teman. Nah, perhatikan, besar semua kan? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ini kita bisa nentukan di sini capitalize is word ya. Artinya tiap-tiap kata dari kata kita ini yang pertama aja besar teman-teman. Misalkan capitalize is word ya. Perhatikan S-nya besar, A-nya besar, T-nya besar, L-nya besar. Jadi yang awalan kata aja yang besar ya teman-teman ya. Selanjutnya kita bisa di sini toggle case. Ini kebalikan teman-teman ya. Yang huruf kecil jadi besar, yang huruf besar jadi kecil. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dia ya, sangat gampang sekali teman-teman. Kemudian di sini bisa kita lihat di sini ya. Ini sampingnya dulu ya, yang ini ya. Ini clear formatting. Ini artinya kita menghapus semua format yang sudah kita berlakukan. Jadi dia akan kembali ke asal teman-teman. Kita klik ya. Kembali ke asal dia teman-teman ya. Jadi format tadi italic, bold itu ketika misalkan ini kita bikin bold, italic, underline, seperti itu ya. Kita blok di sini, kemudian kita clear format, maka format yang tadi kita terapkan akan dihilangkan teman-teman secara otomatis ya ke format awalnya teman-teman ya. Selanjutnya di sini ya, coba kita gunakan fungsi ini ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini text effect ya. Kita bisa menggunakan text effect di sini, seperti ini tampilannya. Nah, ini ada outline ya. Kemudian ada shadow di sini ya. Ada reflection, bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Ya, ini seperti ini. Misalkan di sini ada dia yang warna hitam, oke. Yang warna hitam contohnya, atau mau fungsi yang lain ya teman-teman ya. Misalkan yang ini ya, warna kuning ya. Seperti itu ya. Bisa teman-teman cari-cari sendiri. Kemudian kita blok di sini, kita menggunakan fungsi yang ini ya, fungsi yang ini ya, ini text highlight color ya. Kita meng-highlight dari teks yang kita blok, misalkan warna kuning ya, kayak stabilo gitu teman-teman. Kayak stabilo ya. Gitu. Coba kita blok dulu atau kita pilih baru kita klik di situ. Oke, langsung diterapkan. Kemudian bisa juga di sini ya, fontnya. Ini fontnya ya. Fontnya bisa kita ubah warnanya ya, misalkan warna merah ya. Seperti itu ya. Misalkan yang ini bisa kita rubah dia misalkan ya, warna di sini warna biru ya teman-teman ya. Oke ya, seperti itu ya. Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi itu mengenai font dulu ya teman-teman ya. Coba kita ke clipboard ya. Clipboard ini apa? Clipboard ini misalkan ini ada format Painter, misalkan di sini ya. Contohnya kita ketikkan di sini ya, enter, misalkan Microsoft Word belajar lebih mudah dengan IT Host Media, misalkan IT Host Media Center misalkan. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita bisa copy nih teman-teman ya. Misalkan kalau dia pakai shortcut Ctrl C ya teman-teman, atau kita bisa copy di sini. Tapi di blok dulu, kita letakkan misalkan di sini ya, di atas ini ya, enter di atas ini ya, di atasnya ini. Kemudian kita paste teman-teman ya, paste. Maka yang ini tadi akan dipindahkan ke sini, di mana kita letakkan kursor kita. Itu dia ya. Misalkan ini format yang ini mau kita terapkan ke sini ya, tinggal kita blok aja teman-teman. Misalkan ini ya, ini enggak aktif, kenapa? Karena formatnya terlalu banyak teman-teman ya. Misalkan yang format ini aja ya, misalkan yang belajar ini ya, ini format ini, formatnya kan tebal sama underline ya teman-teman ya, sama italic ya. Kita klik format pointer, kemudian akan berubah sini ya tombolnya teman-teman ya, ikonnya itu ya, seperti kuas ya. Kita klik tahan, tarik aja teman-teman, maka tulisan kita ini akan disesuaikan formatnya sesuai dengan sampel yang kita blok tadi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada format yang enggak ingin teman-teman langsung klik di sini, rubah di sini warnanya ini, baru tebalnya seperti ini, italicnya seperti ini ya, bisa menggunakan format Painter teman-teman. Kemudian ada fungsi cut ya teman-teman ya. Ini fungsi cut ini apa lagi ya? Misalkan kita blok ya, kita cut, wah hilang dia teman-teman. Berarti ini dia memindahkan ya teman-teman ya. Misalkan kita pindahkan ke sini ya, kita paste ya, atau paste di sini. Maka yang dari sini tadi itu kita pindahkan ke sini teman-teman ya. Seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Selanjutnya coba kita bahas yaitu mengenai di sini paragraf ya teman-teman ya. Paragraf ya. Sini paragraf. Contohnya seperti ini ya. Kita
Ini kan italic ya, kita bikin bold, ini kita normalkan ya. Kita bikin dia ukurannya 12 saja di sini yang ini. Misalkan kita bikin di sini daftar menu ya teman-teman ya. Daftar menu misalkan ya. Misalnya ikan panggang. Nggak ada G-nya ya, ikan panggang, baru ayam bakar. Misalkan ayam goreng misalkan ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ya bullet ya teman-teman ya. Kita tinggal blok aja sini teman-teman. Kita klik di sini, akan tampil seperti itu teman-teman ya. Ya. Kalau misalkan ini berarti bullet itu untuk simbol ya teman-teman ya. Sementara kalau yang ini untuk dia nomor ya. Kalau misalkan yang ini dia untuk multi label list ya teman-teman ya. Misalkan ikan panggang di sini panggang lemak misalkan. Ini panggang kering misalkan, seperti itu teman-teman ya. Misalnya kita blok ya teman-teman ya. Ini kita blok, kita menggunakan label ini, maka kita bisa nentukan di sini listnya ya. Seperti ini ya. Misalnya seperti ini ya. Seperti itu ya. Ini dia Romawi ya teman-teman ya. Kita bisa tentukan misalkan yang ini ya. Seperti itu ya. Atau bisa teman-teman tentukan sendiri di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Bisa teman-teman nanti sesuaikan ya. Ini contohnya seperti itu. Baru kemudian di sini ada dia perataan ya teman-teman ya. Misalkan di sini ya, kalau dia defaultnya itu rata kiri ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita blok di sini teman-teman ya. Kita bikin rata kiri ya. Dia sebelah kiri. Kalau yang ini rata tengah ya, atau Ctrl E ya teman-teman ya, ke tengah. Kalau yang ini rata kanan. Sementara kalau yang ini rata kanan kiri teman-teman ya. Misalkan ini ya, kita blok di sini, kita copy aja, copy. Ini kita bikin koma, kita paste ya, misalkan ya. Paste aja, paste. Ini rata kanan teman-teman ya. Kita blok di sini. Coba kita bikin justify ya teman-teman ya. Maka dia rata kanan kiri, seperti itu teman-teman. Misalkan kita rapikan. Seperti itu. Seperti itu ya. Itu dia perataan teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada line and paragraph spacing ya teman-teman ya. Kita bisa menentukan di sini ukuran dari paragraf kita. Misalkan di sini ya. Misalkan paragrafnya ini mau kita tentukan 1 spasi misalkan, atau 1,15 spasinya, atau 1,5 spasi ya, makin lebar ya teman-teman ya. Atau 2 spasi ya, makin lebar ya. 2,5 spasi ya, tapi biasanya yang digunakan tuh 1 spasi, 1,5 dan 2 spasi teman-teman ya. Kita pilih 1,5 spasi aja ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini kemudian di sini ada decrease indent. Ini untuk mengurangi indentifikasi ya teman-teman ya. Misalkan kita contohkan di sini increase dulu ya teman-teman ya, kita tambah ya. Ini maka dia akan menjorok ke kanan teman-teman ya. Seperti itu ya. Kalau untuk mengurangi pakai decrease. Atau kita tarik di sini bisa juga teman-teman. Klik, tahan, tarik. Ya, klik yang bawahnya teman-teman ya, klik, tahan, tarik. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu dia untuk dia indent dan decrease spacing ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa bahas juga di sini ya. Ini ada namanya sort ya, sorting ya. Misalkan kita blok di sini mengurutkan ya. Ini paragraf ya. Ini ada listnya nanti ya teman-teman ya. Ini untuk mensorting. Misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini contohnya. Kita sorting. Oke, sort by paragraph ya, tipenya teks di sini, kita klik OK, maka dia akan disortingkan teman-teman ya, berdasarkan abjad ya teman-teman ya. Ini ada juga di sini ya, border ya. Ini border. Nanti untuk dia misalkan kita pilih di sini ya. Misalkan yang bawah, ini bawah ya. Ini ada yang atas ya, ini yang kiri, ini yang kanan, no border, gak ada border. Ini yang dia untuk kotak ya teman-teman ya. Outside ya, inside bisa kita tentukan ya. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Itu ya. Kemudian kita bisa tentukan juga di sini ya styling dari kata-kata kita ini ya teman-teman ya. Tulisan ini ya. Misalkan ini ya, kita bisa tentukan di sini misalkan seperti ini, seperti ini ya. Bisa kita klik di sini untuk menentukan atau menampilkan lebih di sini ya. Misalnya seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa menggunakan di sini fasilitas find teman-teman ya untuk mencari ya. Misalkan kita mau mencari kata apa? Misalkan mencari belajar misalkan, enter. Kita klik di sini ya, enter. Maka dapat di teman-teman. Step kata yang belajar akan diseleksi ya. Belajar. Misalkan ke atas ya. Ke atas bisa ya. Seperti itu ya. Itu dia. Kemudian bisa kita replace juga ya. Misalkan belajar itu mau kita replace menjadi
misalkan semangat, misalkan ya, semangat ya, contoh ya. Kita replace satu-satu ya, atau kita bisa pilih di sini replace all untuk dia mengganti secara semuanya yang kata belajar itu dengan satu kali klik ya teman-teman ya. Kita klik yes, maka kata belajar itu akan dirubah menjadi kata semangat ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada perintah di sini select ya teman-teman ya, untuk memilih misalkan di sini untuk objek, untuk gambar ya teman-teman ya. Saya contohkan aja ya. Misalkan di sini kita bikin gambar di sini. Misalkan ini. Nah, ini kita bisa pilih di sini pakai objek. Nah, ini ya. Nah, select all misalkan untuk memilih atau menseleksi semua ya yang ada pada dokumen kita ya, atau Ctrl A ya. Kemudian ada di sini ada select objek ya. Ini seperti itu. Nah, jadi sangat gampang sekali teman-teman ya. Nah, bisa kita langsung pilih juga di sini ya teman-teman ya. Nah, bisa kita misalkan banyak lagi ya, nanti ada select fan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk tutorial sekarang ini cukup di sini dulu ya teman-teman ya. Kita bahas mengenai yaitu menu tab dan dia perintah-perintah yang ada di dalamnya, ribbon-ribbonnya. Oke, jangan lupa pantengin terus channel ITOS Media, klik like, subscribe, and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.